Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Hari ini kita tiba di akhir dari Kisah Para Rasul, yaitu Kisah Para Rasul bab 28 yang memuat kisah Rasul Paulus yang tiba di Malta di dekat Italia. Kemudian nanti cerita akhir dari perjalanan Paulus, kisah Paulus di kota Roma. Mari kita baca beberapa ayatnya. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Paulus menerangkan dan bersaksi kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berdasarkan Taurat Musa dan nabi-nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal ini berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari kutipan ini kita bisa membayangkan betapa bersemangatnya Rasul Paulus dalam mewartakan kerajaan Allah. Dia punya daya juang, stamina rohani yang luar biasa. Sehingga Rasul Paulus yang tahu tentang perjanjian lama, yaitu tentang Taurat dan kitab para nabi, dia menerangkan bahwa Taurat dan kitab para nabi itu dipenuhi oleh Tuhan Yesus yang adalah Mesias. Jadi Santo Paulus adalah seorang yang tahu betul tradisi Yahudi, karena dia adalah seorang tokoh dalam agama Yahudi sebelumnya, dan dia berusaha meyakinkan orang supaya percaya bahwa yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tetap saja ada orang yang tidak percaya. Artinya apa, saudara-saudari? Pertobatan itu adalah karunia dari Tuhan dan juga tergantung dari keterbukaan orang terhadap warta pertobatan. Kalau seseorang sudah mendengar pewartaan yang luar biasa, tetapi dia menolak untuk bertobat, itu adalah kesalahannya sendiri. Tugas kita sebagai pewarta adalah apa? Terus mewartakan. Ibaratnya seperti anjing yang tugasnya apa? Tugasnya menggonggong. Ya, bahwa orang lain itu mau mendengarkan gonggongan dan tahu misalnya ada bahaya yang ada atau tidak, itu adalah urusan mereka. Tugas kita adalah menggonggong dalam arti baik, ya, mewartakan, mengingatkan dan sebagainya. Di dua ayat terakhir kita membaca ayat-ayat seperti ini. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudara-saudari, Rasul Paulus itu kan dipenjara di kota Roma sebelum dia naik atau ketika dia naik banding ke Kaisar. Nah, selama di penjara itu dia dijaga hanya oleh 1 atau 2 orang penjaga tentara Roma saja. Dia boleh menerima tamu, sehingga pewartaan kepada orang-orang di Roma tetap bisa berjalan dengan baik. Akhir hidup Santo Paulus diperkirakan beliau itu wafatnya tahun 67 Masehi. Beliau wafat pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Wafatnya mengalami pemenggalan kepala oleh karena kebencian dari Kaisar Nero terhadap orang-orang Kristiani. Santo Paulus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.